semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesehatan, kecukupan rezeki, dan juga kebahagiaan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Novi Ayus, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit saja membahas tentang ragi, yaitu suatu zat atau bahan yang banyak digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan makanan, misalnya mengembangkan donat, mengembangkan roti, dan juga makanan-makanan yang lainnya. Berikut adalah contoh-contoh ragi yang banyak terdapat di pasaran. Tapi sebelum mulai pembahasannya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya. Apakah kalian tahu bahwa ragi itu adalah makhluk hidup yang dapat bernafas dan juga membutuhkan makanan? Bahkan dia juga dapat berkembang biak. Ya, ragi adalah makhluk hidup yang dapat melakukan itu semuanya. Ragi berukuran kecil dan bahkan sangat kecil, hanya sekitar 7 mikron saja, sehingga sulit dilihat dengan mata biasa tetapi dapat terlihat dengan jelas di bawah bantuan mikroskop. Ragi dapat hidup dalam media biakan yang berupa butiran-butiran kecil atau cairan nutrisi. Nutrisi yang disukai oleh ragi adalah nutrisi yang mengandung gula, misalnya adalah glukosa, kemudian juga tepung, sari buah, dan lain-lainnya. Ragi dapat berkembang biak dengan melakukan pembelahan diri, dan ragi juga dapat melakukan pernafasan dengan apa yang kita kenal sebagai istilahnya fermentasi. Proses fermentasi ini akan menguraikan senyawa-senyawa kimia menjadi senyawa-senyawa organik menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Misalnya dengan merubah glukosa menjadi etanol, CO2, air, dan juga energi. Reaksi yang terjadi pada proses fermentasi inilah yang akan kita manfaatkan untuk mengembangkan makanan kita, karena reaksi ini menghasilkan gelembung-gelembung gas CO2 yang dapat menyebabkan adonan kita menjadi naik ke atas atau mengembang. Sampai di sini sudah jelas ya bahwa penambahan ragi ke dalam bahan makanan kita itu dapat mengakibatkan terbentuknya gelembung-gelembung gas CO2 sehingga dapat menyebabkan adonan kita menjadi naik ke atas atau mengembang. Oke, prinsip pengembangan makanan dengan menggunakan gelembung-gelembung gas CO2 ini sebenarnya selain dilakukan oleh ragi, bisa juga dilakukan oleh baking soda dan baking powder. Bedanya adalah ragi merupakan pengembang biologis karena dia merupakan makhluk hidup, tetapi baking soda dan baking powder merupakan pengembang kimiawi karena berasal dari bahan-bahan kimia. Tapi secara cara kerja mereka berdua memiliki cara kerja yang sama, yaitu dengan membentuk gelembung-gelembung gas CO2 yang membuat adonan kita menjadi naik ke atas atau mengembang. Untuk bahasan lebih lanjut tentang baking soda dan baking powder bisa kalian lihat pada video saya sebelumnya, linknya saya taruh di atas sana ya. Karena yang kita harapkan dari ragi adalah terbentuknya gelembung-gelembung gas CO2, maka sebaiknya sebelum kita mulai menggunakan ragi tersebut, kita lakukan dulu tes untuk membuktikan apakah raginya masih hidup atau tidak. Karena apabila kita tidak melakukan tesnya dan ternyata kita memasukkan ragi yang sudah mati ke dalam adonan kita, walaupun kita sudah menguleni adonan tersebut sampai kalis, tetap saja adonan itu tidak akan mengembang. Kenapa? Karena raginya sudah mati dan dia tidak bisa melakukan proses fermentasi sehingga tidak bisa menghasilkan gelembung-gelembung gas CO2. Untuk melakukan tes fungsi ragi, caranya cukup mudah. Bahan yang diperlukan adalah larutan gula dalam air hangat-hangat kuku dan juga ragi itu sendiri. Langsung saja kita tambahkan ragi ke dalam larutan gula hangat tadi. Kemudian kita tunggu sebentar. Dan apabila terbentuk gelembung-gelembung gas CO2, berarti raginya masih hidup karena ragi tersebut dapat memakan gula tadi dan juga menghasilkan gelembung-gelembung gas CO2. Untuk suhunya, kenapa menggunakan air hangat-hangat kuku adalah karena ragi dapat berkembang dengan optimal, dapat tumbuh secara optimal pada suhu tersebut. Bukan hanya pada tes kali ini saja, tetapi nanti saat kita sudah memasukkan ragi ke dalam adonan, kemudian kita sudah menguleninya hingga kalis, maka simpanlah adonannya pada tempat yang hangat supaya pertumbuhan raginya itu lebih cepat, perkembangannya lebih cepat, jadi pengembangannya juga lebih cepat ya. Misalnya tempat hangat adalah di samping kompor yang sedang menyala, karena kompornya sedang kita gunakan untuk memasak atau untuk memanggang kue. Untuk lebih jelasnya, saya sudah menyiapkan tabel yang berisi tentang informasi pengaruh suhu terhadap aktivitas ragi berikut ini.
Bisa dilihat pada tabel berikut ini bahwa pertumbuhan yang baik untuk ragi adalah pada suhu 20-32 derajat Celcius, yang kalau kata orang Indonesia itu adalah suhu hangat-hangat kuku. Kemudian juga bisa dilihat pada tabel di samping bahwa pada suhu 60 derajat Celcius ragi akan mati. Sehingga untuk kalian yang masih ragu atau khawatir untuk memanfaatkan ragi sebagai bahan pengembang makanan karena ragi adalah makhluk hidup, apalagi sejenis jamur gitu ya. Setelah melihat tabel ini, diharapkan tidak perlu khawatir lagi karena suhu pada saat pemanggangan itu biasanya melebihi 60 derajat Celcius sehingga ragi akan mati saat mencapai suhu tersebut. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, saya ingin mengingatkan dulu nih untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya channel saya ini sebagai dukungan terhadap saya dalam mengembangkan channel ini. Jangan lupa juga untuk klik like, kemudian juga komen dan share video ini apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Mari kita lihat sekali lagi reaksi yang terjadi pada saat proses fermentasi. Selain menghasilkan gas CO2, ternyata fermentasi juga menghasilkan sejenis etanol. Etanol inilah yang menyebabkan kenapa roti atau bahan makanan yang dikembangkan dengan ragi biasanya memiliki aroma yang khas atau flavor yang khas gitu ya. Oke, setelah kita mengetahui bahwa ragi memiliki peran untuk menghasilkan gelembung-gelembung gas CO2, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui agar adonan kita dapat mengembang dengan lebih baik adalah pemilihan tepungnya. Pilihlah tepung yang mengandung banyak gluten, karena semakin banyak kandungan glutennya, maka tepung itu akan membuat adonan kita semakin elastis sehingga semakin bisa menahan gas-gas CO2 yang dihasilkan oleh ragi tadi. Jadi, gas-gas CO2-nya itu tidak sampai keluar dari adonan, tapi dapat tertahan dengan baik di dalam adonan walaupun adonannya semakin mengembang. Untuk bahasan lebih lanjut tentang gluten, bisa kalian lihat pada video saya sebelumnya. Oke, back to ragi. Silahkan kalian klik link di atas ini untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan ragi yang banyak beredar di pasaran. Mudah-mudahan video dalam link tersebut tetap ada ya, karena video itu bukan milik saya, tapi milik salah satu produsen ragi. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa ragi dapat dipasarkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah ragi cair atau liquid yeast. Liquid yeast adalah cream yeast yang mengandung 15-20% bahan kering. Suhu penyimpanannya adalah pada 0-4 derajat Celcius dan lama penyimpanannya adalah sekitar 2 minggu. Kemudian yang kedua adalah ragi basah, fresh or compressed yeast. Adalah cream yeast yang dikeringkan kemudian dipadatkan sehingga mengandung sekitar 30-35% bahan kering, berbentuk blok-blok persegi yang biasanya dikemas dengan berat 500 gram dan dibungkus dengan kertas lilin. Umur simpannya adalah sekitar 1 bulan pada suhu 0-4 derajat Celcius dan pada suhu ruangan dia bisa bertahan sampai sekitar 48 jam. Yang ketiga adalah ragi kering. Ragi kering dibagi menjadi 2 macam, yaitu ragi kering aktif dan ragi kering instan. Ragi kering aktif atau active dry yeast adalah cream yeast yang dikeringkan dan dipadatkan sehingga mengandung 92-93% bahan kering, berbentuk butiran-butiran kering dan dapat disimpan sampai sekitar 2 tahun pada suhu ruangan. Ragi ini perlu diaktifkan terlebih dahulu ya sebelum digunakan. Cara mengaktifkannya hampir sama ya, samalah dengan cara melakukan uji fungsi ragi, yaitu dengan menggunakan air gula hangat. Kemudian kalau instan dry yeast atau ragi kering instan itu adalah cream yeast yang mengandung air tidak lebih dari 5%, berbentuk butiran-butiran kering dan dia dapat disimpan pada suhu ruangan selama 2 tahun sampai 2 tahun selama kemasannya itu belum dibuka. Ragi kering instan dapat ditambahkan langsung pada adonan tanpa diaktifkan terlebih dahulu, namanya juga instan. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini tentang ragi. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.